tante dari suami Nikita Willy yaitu Mintarsih beberkan bukti terkait laporan kasus dugaan penggelapan dana saham keluarga yang diduga melibatkan suami dari Nikita Willy, Indra Priawan. Sebagai anak dari perusahaan yang didirikan oleh keluarganya, Mintarsih mengaku tak pernah mendapatkan bagian dari pemegang saham. Lantas, bukti apa yang dimiliki oleh Mintarsih terkait kasus yang juga melibatkan nama Indra Priawan, suami dari aktris cantik Nikita Willy itu? Benarkah pula sejak tahun 2001 silam, Mintarsih tak pernah merasakan haknya dan tak mendapatkan saham sedikit pun dari perusahaan tersebut? Ya, sebelum buka-bukaannya tante dari suami Nikita Willy ini terkait hal ini, Mintarsih terlebih dahulu telah membawa permasalahan ini ke jalur hukum dengan menyeret nama jajaran direksi tersebut dan dalam dugaan pasal penggelapan sebagai salah satu saham miliknya. Tidak cukup sampai di situ, Mintarsih sebagai tante dari suami Nikita Willy menyebutkan dan bahkan membeberkan keuntungan yang didapatkan suami Nikita Willy tersebut. Lantas, bagaimana kegeraman Mintarsih akan hal ini? Benarkah pula hal ini yang memicu pelaporan yang dilayangkannya ke Mabes Polri? Sementara itu, Nikita Willy yang disinggung perihal hal ini, seperti apa tanggapan dari istri Indra Priawan melihat kasusnya dengan tante dari suaminya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehebohan kabar terkait dugaan pasal penggelapan saham yang diduga menyeret nama Indra Priawan, suami dari aktris cantik Nikita Willy, berhadapan dengan tantenya Mintarsih, memang bukan merupakan kabar yang baru lagi. Resmi dilaporkan tantenya karena diduga terlibat sebagai salah satu pemegang saham. Kali ini, Mintarsih kembali membeberkan bukti terkait diduganya banyak kejanggalan dalam kasus yang juga menyeret nama suami dari aktris cantik Nikita Willy ini. Menurut Mintarsih, banyak kejanggalan-kejanggalan yang merugikan dirinya tersebut. Tidak pernah ada. Bayangkan 2 tahun sebelumnya, mana mungkin sih kok mereka jadi tukang ramal begitu hebat, dan bagaimana mungkin belum merencanakan kok sudah dibayar. Bayarannya pun dengan prosedur yang terlalu aneh. Kan sudah ketahuan anehnya, dan jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu tidak mau menerima itu sebagai fakta. Tidak mau menerima itu sebagai fakta. Selain itu, tante dari Indra Priawan, Mintarsih juga menambahkan, ia sebagai salah satu direktur dalam perusahaan tersebut tak pernah dilibatkan dalam negosiasi yang harusnya dilakukan. Menurut Mintarsih, secara sepihak Indra Priawan dan kawan-kawan diduga seolah-olah menentukan harga saham milik Mintarsih sendiri. Bahkan, Mintarsih pun mengaku dirinya baru ingin mengundurkan diri sebagai salah satu direktur di perusahaan tersebut pada tahun 2001. Namun dari pihak Indra menjelaskan, pembayaran sudah dilakukan sejak tahun 1998 atau tepat 2 tahun sebelum Mintarsih ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Sebutkan nilainya jadi relatif kecil, 15% nilainya hanya 2M. Dari total sebetulnya Ya, itu seluruhannya besar sekali. Tapi kan jadi
mereka akhirnya pikir, oh nilainya sekian, kok bisa menentukan sendiri. Dan yang dibayar itu adalah pembayaran untuk perusahaan-perusahaan lain atau pemegang lain. Dan sementara kalau pembayaran saham itu biasanya di belakang. Jadi ada mundur misalnya, baru dibayarkan kemudian. Tetapi ini 2 tahun sebelum telah dibayar katanya gitu loh. Tapi itu tidak 2 diterima tahun oleh sebelum pengadilan. dibayar. 2 tahun sebelum Itu dibayar. adalah berbohong. Jadi 2 tahun sebelum saya menyatakan Mundurkan diri. mundur, itu pun mundur sebagai pengurus. Kok dibayar? Bayarnya juga lucu. Anaknya membayar ke suami saya dan ke anak saya. Kenapa nggak ke saya? Kan yang memiliki itu saya. Paling nggak harus ada persetujuan. Jadi terlalu banyak aneh dan ternyata pengadilan negeri juga tidak menyetujui itu sebagai bukti pembayaran. Tidak cukup sampai di situ, pelengseran namanya sebagai salah satu ahli waris dalam permasalahan ini juga dirasanya janggal. Menurutnya, banyak keputusan dibuat secara sepihak dan tidak pernah melibatkannya sama sekali atau diundang-undang ke dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar, bagaimana mungkin dirinya menyerahkan kepemilikan saham tersebut secara gratis. Semua sifatnya sepihak. Jadi dari akta-akta itu saya tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diundang. Saya kan pemilik, kok nggak diundang untuk mengatakan milik saya serahkan secara gratis? Kan lucu, apa mungkin saya serahkan begitu saja secara gratis? Dan sebetulnya kalau mau kita ikuti, banyak peraturan, pasal-pasal yang tidak dipenuhi. Cuma ini jadi melebar sekali, karena itu pada suatu hari saya akan menyebutkan lika-liku mereka, bagaimana menyusup dari satu ke yang lain sampai bisa lepas. Jadi sejak tahun 1995 pertama kali disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas itu adalah pada tahun 1995 dan sampai tahun 2013 tidak menyesuaikan, jadi tidak terikat pada undang-undang. Tapi kok lucunya perusahaan begitu besar kok nggak mau mendaftarkan, tidak mau menyesuaikan dengan undang-undang. Kan itu juga aneh. Tapi lebih aneh lagi, bagaimana dia dengan identitas yang tidak sempurna bisa tetap berjalan. Itu perlu kita ikuti, ada apa. Jadi intinya itu segala sesuatu dilakukan dengan tidak sahnya PT Bluebird Taksi. Tapi kok tidak sah sebetulnya, jangan dikeluarkan izinnya. Karena izinnya itu setiap 5 tahun harus diperbaiki. Kenapa kok bisa keluar? Kenapa yang lain-lain izin lain juga bisa keluar? Itu yang aneh. Sementara itu disampaikan oleh kuasa hukum Mintarsih, Kamarudin Simanjuntak. Di sini jelas terlihat bahwa estafet kepemilikan saham milik perusahaan tersebut tidak jelas dan tidak sah, bahkan didukung dengan surat dari pengadilan yang juga sudah dinyatakan Mintarsih masih sah milik hak atas pemegang saham. Lantas benarkah Mintarsih didampingi Kamarudin mengaku optimis untuk bisa mendapatkan haknya kembali dari pihak Indra Priawan? Kalau menurut saya, pertama saya kok bisa keluar ini kan jelas pengadilan kepanitiaan pengadilan negeri Di sini dibilang tidak keluar. Tidak menyetujui dan notarisnya sendiri mengatakan ya saya tidak keluar, jadi hak saya tetap ada. Tapi kok bisa dinyatakan hilang dan sampai di PT Bluebird Taksi pun hilang. Alasan mereka ya kalau keluar sebagai pengurus ya semuanya ikut hilang. Pasalnya di mana atau undang-undangnya di mana? Apa ada? Kalau tidak ada, apa boleh mereka karang sendiri? 2001 sudah tidak ada. 2001. Itu di 15% dari PT Bluebird Taksi. Kemudian tahun 2000 ada saham warisan yang kecil. Itu pun nanti digerogotin lagi. Ada lagi riwayat penggerogotannya.
sesuai surat daripada akta notaris ini. Notaris bilang atau notaris membuat pernyataan setelah somasi pertama dan kedua ketiga, ibu ini kata yang 2 orang. Saya ulang ya, ibu ini kata yang 2 orang telah keluar. Keluar sebagai apa? Kami tanya. Diperiksa catatannya oleh notaris. Keluar sebagai pengurus. Oh ya, pengurus dia mengundurkan diri. Yaitu sebagai wakil direktur dan direktur dari si Pelestiani dan Blubber. Nah, apakah keluar dari pemegang saham? Oh tidak, maka ditulislah seperti ini. Jadi ibu ini bukan lagi sebagai direktur dan direktur dan wakil direktur, tetapi adalah tetap sebagai pemegang saham. Maka fokus kita adalah maka ibu ini tetap pemegang saham agar bisa nanti diwariskan kepada anak-anaknya. Laporannya udah berjalan 2 minggu, belum ada panggilan. Mungkin lagi diteliti oleh Mabes, tetapi sampai saat ini belum dipanggil. Biasanya sudah ada panggilan klarifikasi. Sementara itu, sebelum buka-bukaannya Mintarsih terkait hal ini, Mintarsih terlebih dahulu membeberkan keuntungan yang didapatkan oleh suami Nikita Willy. Lantas benarkah hal ini pula yang memicu pelaporan yang dilayangkannya ke Mabes Polri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kisruh yang melibatkan nama Indra Priawan, suami Nikita Willy ini, masih terus bergulir dengan panas. Setelah sebelumnya sudah berkali-kali melayangkan somasi, Mintarsih yang geram akhirnya resmi melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian Bareskrim Mabes Polri. Mintarsih dalam laporannya menyeret nama kakak dan adiknya, dan menurutnya Indra Priawan, suami dari Nikita Willy, juga mengetahui terkait permasalahan ini. Hari ini membuat laporan polisi. Membuat laporan polisi terkait adanya perbedaan atau dugaan tindak pidana pemalsuan, yaitu akte si Pelestiani dan juga PT Blubber. Buktinya antara lain identitas, kemudian bukti pemilikan saham sebagai pemegang saham 33%, kemudian sebagai pemegang saham 15,sekian%, sebagai wakil direktur, kemudian surat perubahan dari notaris yang mengakui kesalahannya dan bukti-bukti lainnya, dan sudah identifikasi bukti kita. Somasi sudah dilakukan sampai 3 kali, bahkan ekstra somasi. Jadi setelah somasi ketiga, mereka memberikan pendapat. Terus diberikan surat lagi tentang pendapat itu, bahwa pendapatnya bertentangan dengan pendapat kita. Tapi tidak dijawab. Diberikan surat lagi bahwa mereka mengatakan sudah dibayar. Bayarnya di mana? Kok lucu sudah dibayar? Tahu, saya jual juga tidak pernah. Dijual kemana juga tidak tahu. Lalu menghitung harganya bagaimana? Kok nggak ada kesepakatan, nggak ada apa-apa. Jadi kok bisa begitu saja langsung ditentukan, oh ya saya sudah bayar. Kan lucu karena itu ditanya, tapi itu pun tidak dijawab. Ya, kegeraman Mintarsih akan permasalahan ini memang dirasa wajar. Selama 18 tahun menjabat sebagai wakil direktur, Mintarsih merasa dirinya tidak pernah mendapatkan haknya dengan layak. Terlebih lagi, Mintarsih pun mengungkap ia merasa merugi sahamnya senilai 21,6% akibat permasalahan ini. Termasuk diantaranya gaji yang tidak dibayar selama 13 tahun,
saat ia menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut. Yang terlapor berarti hanya Pak Purnomo? Yang terlapor pertama Pak Purnomo, yang kedua ahli warisnya, ahli waris daripada ahli waris teman-teman karyawan juga? Baik, karena pemilik sahamnya ini kan 3 orang tadinya. Ibu ini satu wakil direktur dan pemegang saham 33%. Kemudian Pak Purnomo, kemudian yang ketiga atas nama Chandra. Nah, 2 orang dari pemegang saham itu telah pergi menghadap notarisnya Kahanap SPSPN, mengatakan bahwa dialah pemegang saham, tetapi dia lupa memberitahu bahwa ibu ini mundur sebagai wakil direktur, tetapi tetap sebagai pemegang saham atau pemegang share gitu. 2001, sekarang 2023, berarti sudah 23 tahun. Jelas, sebagai peseru pengurus, namanya peseru pengurus itu mau jadi direktur, mau jadi wakil direktur, mau jadi apa, tapi itu namanya pengurus. Saya buktikan lagi, saya kira sebagai apa? Di sini ada penetapan dari Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia kembali lagi mengatakan, ini adalah pengunduran diri, ya, kembali. Kemudian dialihkan ke somasi di sini Pengadilan Jakarta Selatan. Kembali lagi di sini kan sebagai peseru pengurus, ya. Tiba-tiba membuat akte di luar pengetahuan saya, karena itu saya nggak tahu. Diam-diam mestinya 3 orang membuat akte, tapi ini enggak, hanya 2 orang. Dan hasil 2 orang itu mestinya tetap sama, namanya keluar sebagai pengurus, jangan harta saya diambil semua. Sementara itu, Nikita Willy yang dikonfirmasi mengenai hal ini pun memberikan responnya terkait yang dihadapi oleh suaminya tersebut. Lalu seperti apa respon dari Nikita Willy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Terkait permasalahan yang tengah bergulir panas ini, Nikita Willy yang disinggung perihal hal ini tetap memilih bungkam. Ibu 1 orang anak ini hanya melempar senyum sembari berlalu saat awak media mempertanyakannya terkait kabar yang menyeret nama suaminya itu. Niki, support dikit dong buat Mas Indra, Niki. Aku langsung ke mobil aja. Langsung ke bawah. Tetap sambil jalan ya. Nikinya udah buru-buru. Kemungkinan ada tersangka tambahan, mengingat Nikita Willy dan suaminya, kami dengar informasinya melalui media, mendapatkan surplus yang luar biasa. Sementara ibu ini mulai dari 2001 sampai 2023 tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka apabila suami daripada Nikita Willy memperoleh bagian daripada ibu ini, kemudian dia juga mengelola atau mendapat tugas tetapi tidak melaksanakan dengan baik, maka kemungkinan juga akan tambah tersangkanya. Kami dengar bulan ini mereka dapat 10,sekian gitu M. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.